Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi menjelang siang ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di pagi menjelang siang ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama-sama untuk harga sesepuhnya berada di level 43.300-an ya. Dan kalau kita lihat kinerja daripada altcoin tentunya teman-teman ya, karena sesepuhnya dalam kondisi yang kurang prima juga teman-teman ya, untuk harganya cenderung nurun ya atau koreksi, maka altcoin juga mengalami hal yang serupa, terpantau ya sangat jelas di sini teman-teman ya. Walaupun ada beberapa aset yang dalam tanda kutip masih melawan arus, tapi kebanyakan kali ini teman-teman mengikuti arus daripada sesepuhnya ya. Ya, kali ini teman-teman ada sedikit informasi yang dimana ini mungkin bisa menjadi bahan acuan atau bahan pertimbangan teman-teman semua. Oh ternyata ini begini loh ya. Oh ternyata ini begini, yaitu tentang Shiba teman-teman ya. Yang dimana sebenarnya kalau kita berbicara tentang use case, kita berbicara tentang utilitas fungsi daripada Shiba Inu, itu sebenarnya udah apa ya, bisa dikatakan mencukupi ya untuk aset tersebut bisa dikatakan bagus untuk jangka panjangnya gitu teman-teman. Cuman ada satu permasalahan yang memang benar-benar inilah yang menghambat Shiba Inu untuk melampaui harga yang jauh lebih tinggi lagi, dan ini faktanya gitu teman-teman. Jadi kita berbicara sesuai fakta yang ada di lapangan gitu ya. Kalau kita lihat untuk harga Shiba Inu sendiri berada di 10.2. Nah, kita langsung saja ke topiknya teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, pasar banteng Shiba Inu dalam bahaya. Oke ya. Jadi warning gitu ya. Analis teratas ini memperingatkan ancaman Shiba 422 triliun. Why? Apa maksudnya? Itu teman-teman ya. 422 triliun. Oke. Jadi di sini kalau kita berbicara ancaman paus ya senilai triliunan token Shiba Inu membayangi kenaikan Shiba, analis memperingatkan. Oke ya. Nah, di sini dalam analis baru-baru ini, analis kripto terkenal Ali Madros telah memperingatkan potensi hambatan yang membayangi lonjakan token Shiba Inu. Jadi, meskipun koin meme tersebut mengalami pertumbuhan yang mengesankan sebesar 55% selama 3 bulan terakhir, kekhawatiran Martinez berpusat pada rintangan signifikan yang dapat membahayakan lintasan pertumbuhan Shiba di masa depan. Jadi, analis Martins yang mengandalkan data dari Inter the Block mengungkapkan konsistensi yang menggiurkan sebesar 422 triliun Shiba yang dimiliki oleh hampir 90.000 holder dengan harga awal di area kepala 16. Berarti 90.000 holder ini masih tanda kutip ya dalam kondisi sangkut. Nah, apa yang dikhawatirkan teman-teman ya? Jadi menurut analis ini teman-teman ya, kalau saya ambil garis besarnya, 422 triliun ini mengkhawatirkan ketika harganya di atas 16 ya, itu mayoritas ya mungkin akan ada yang taking profit gitu loh yang maksudnya ya. Nah, besarnya volume token ini jika diturunkan secara bersama-sama dapat menimbulkan gelombang tekanan jual yang mampu melemahkan harga Shiba dan mengganggu momentum bullishnya saat itu. Benar gitu ya kan. Tapi ya kan, tapi perlu kita ketahui juga teman-teman, hal ini hanya akan membuat ya bagi sebagian orang yang mungkin mentalnya belum kuat ya, dengan statement orang ini akan membuat mentalnya down ya. Setelah membuat mentalnya down, di sini akan terjadi yang namanya panic selling teman-teman. Mereka jual aja lah, oh bener juga nih kita jual aja ya daripada ini gitu ya kan. Padahal secara logika teman-teman sebenarnya statement ini masuk akal juga, cuman secara logika paus itu juga memiliki strategi, orang-orang juga memiliki strategi teman-teman ya. Mungkin mereka nggak akan menjual secara bersama-sama kok ya, tapi secara sistem bertahap. Seperti kayak kita mau membeli suatu aset, kita lakukan dollar cost averaging atau DCI ya. Mungkin mereka ngejualnya juga secara DCI gitu teman-teman. Mungkin sekian persen dari kepemilikan mereka
dijual dulu nih di atas level 1,6 ya kan. 16 maksudnya teman-teman, 1,6 lagi ya. Sekian persennya mungkin nanti di kepala 4 ya, sekian persennya mungkin nanti di kepala 6, sekian persennya di kepala sekian. Enggak semata-mata langsung dijual gitu teman-teman. Itu kalau menurut saya ya. Nah, kekhawatiran muncul dari potensi konsekuensi dari aksi jual besar-besaran jika pemegang saham skala besar ini memutuskan untuk melikuidasi kepemilikan SIBA mereka. Pasar dapat dibanjiri token sehingga memicu koreksi harga yang besar. Benar ya, kalau memang mereka ngejual semua ya otomatis apa? Market akan banyak supply-nya ya kan, market akan banyak supply-nya, demand mulai menurun, malah supply yang semakin banyak gitu teman-teman ya. Nah, menambahkan kompetitif adalah kenyataan bahwa alamat-alamat ini saat ini membuat SIBA mengalami kerugian sehingga meningkatkan tekanan pada nilai token. Nah, titik istirahatnya di mana pertanyaan yang mendesak saat ini adalah apakah SIBA Inu dapat mengatasi rintangan ini dan mempertahankan pertumbuhannya meskipun ada rencana yang mengancam SIBA telah mengalami lonjakan yang patut dipuji sebesar 22% sejak awal Desember melampaui angka kepala 1 teman-teman ya. Namun, demikian kehadiran konsentrasi token yang sangat besar di dompet paus ini menimbulkan elemen ketidakpastian, menimbulkan kerugian terhadap ketahanan pergerakan bullish ya, SIBA Inu yang sedang berlangsung. Nah, ini sebenarnya gini teman-teman ya, saya kan sudah sering bilang sebelumnya ya kan, pernah lah beberapa kali saya bilang. Jadi antara aset yang dikuasai oleh paus dan non paus. Nah, ini ada plus minusnya teman-teman, ada plus minusnya ya. Jadi aset yang dikuasai atau yang diminati oleh paus memang harganya akan cenderung mudah ya, mudah dalam artian mengalami range kenaikan itu mudah gitu teman-teman ya. Tapi juga akan mudah mengalami penurunan ketika paus tersebut tiba-tiba menjual. Itu adalah minusnya seperti itu teman-teman ya. Plusnya ya harganya akan cenderung mungkin paus akan semakin masuk ya harganya akan cenderung tertahan dan bisa juga melonjak gitu teman-teman. Tapi minusnya itu tadi ketika paus ngejual ya otomatis harganya akan cenderung cepat turun. Nah, beda cerita dengan aset yang tidak dilirik oleh paus. Maka yang bisa ngerakin harga tersebut, yang bisa membuat harga tersebut naik adalah ya mungkin dari event developernya ya kan. Nah, yang kedua yaitu dari pemain retailnya gitu teman-teman, pemain retail yang mungkin notabene beli sedikit, nanti kawannya beli sedikit gitu loh ya. Memang pergerakan harganya untuk naik itu cenderung lambat atau bahkan ya bisa dikatakan terlihat stagnan. Tapi ketika memang ada sesuatu hal yang besar disampaikan, tiba-tiba value ya masuk lumayan banyak, itu harganya akan naik. Perbedaannya cuma di situ aja ya. Kalau dilirik paus cepat naiknya, tapi cepat turunnya juga kalau memang paus tersebut ngejual semua. Tapi kalau menurut pola pandang saya teman-teman seperti di awal tadi, kalau di SIBA mungkin paus yang 90.000 ya, kalau nggak salah 90.000 orang ini yang memiliki kepemilikan cukup amazing teman-teman ya. Ini mereka juga akan ngejual secara bertahap juga, nggak mungkin serentak mereka ngejual ya, secara logika loh teman-teman, karena target mereka pasti berbeda-beda ya. Ada yang menargetkan di Rp1, ada yang menargetkan di mungkin di Rp2 atau berapa, atau bahkan ke one cent dream, karena mayoritas orang luar sana targetnya tinggi teman-teman. Orang Indonesia one cent dream ya kan, orang luar sana lebih dari one cent dream untuk SIBA. Jadi maka dari itu sebelumnya saya sering bilang, ketika ada kenaikan dan teman-teman udah merasa profit, udah dapat cuan, apa yang harus kita lakukan adalah 30%-nya kita jual dulu, 70% itu kita hold dengan sesuai harga yang kita tentukan di depannya gitu teman-teman. Dalam artian ya untuk long term, 30%-nya kita untuk bermain ya, naik kita jual, turun kita masuk, naik kita jual, turun kita masuk, scalping secara nggak konsisten juga, karena naiknya kapan kita juga nggak tahu ya. Kalau scalping konsisten kan mereka naik sekian persen jual, turun sekian persen masuk, ya begitu terus. Tapi kalau kita kan memang nunggu momentum, oh udah dapet cuan nih kita jual dulu gitu loh ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan. Tetap disclaimer teman-teman ya.